Nah, apa sih sebenarnya nutrisi optimal yang diharapkan dok bagi anak? Bahkan sekarang anjurannya proteinnya didabelkan, double protein. Snack itu letaknya sebagai reward food, gitu. Berarti ini kan kesempatan emas ya untuk kita menstimulasi anak sebaik mungkin dok, karena itu yang mau kita kejar, perkembangan otaknya. Tapi kadang pertanyaannya mulai dari mana ya? Apalagi setiap tahapan tumbuh kembang kan beda-beda ya dok. Gimana cara kita menstimulasi sebaik mungkin? Ya, jadi kalau kita ngomongin perkembangan itu secara garis besar ada 4. Ada motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial. Baru tambahan nanti ada kognitif, ada emosional. Nah, tahapan-tahapan itu bisa kita ikuti sesuai dengan perkembangannya. Ada kalau misalkan di buku KIA bisa dilihat nanti 0 sampai 3 bulan harus bisa apa, 0-6 bulan harus bisa apa. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, simulasi berdasarkan usianya. Perkembangan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi 0-3 bulan dia harus belajar tummy time, dia ngangkat kepala. Secara garis besar ya. Nanti leher sudah kuat, kita mulai latihan pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah latihannya mulai latihan guling-guling dan latihan duduk. Pinggang sudah kuat, latihan otot paha. Otot paha latihan berdiri. Gitu. Nanti di 9-12 dia mulai berdiri tanpa pegangan dan dengan pegangan. Di atas 12 bulan mulai latihan berjalan. Itu kalau ngomongin motorik kasar. Motorik halus dia belajar. Tadinya tangannya menggenggam, jadi membuka, terus belajar nge-gripping, sampai dia bisa pinching dan bisa scrubbing. Gitu. Ngomongin berbahasa dia belajar yang tadinya cuman adanya senyum sosial saja. 0-3 bulan dia senyum sosial, ketemu orang lihat muka, dia senyum. Terus nanti 3-6 bulan mulai echoing, mulai teriak-teriak. 6-9 bulan mulai babbling, 9 bulan 12 bulan dia mulai ada bahasa bermakna. Dia udah mulai nggak semua orang dipanggil mama, dia manggil mamanya mama, papa gitu. 12 bulan dia mulai terbentuk satu kata lengkap sampai dia bisa merangkai kata itu. Untuk yang sosialnya dia mulai mengenali yang tadinya dia nggak bisa ngelihat, dia udah mulai bisa melihat, udah mulai mengenali orang sekitarnya dan sudah mulai bisa bahasa sosial dalam bentuk dada, kiss bye, salam, gitu. Ya, jadi latih sesuai dengan usianya sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Nah, bahan-bahan apa yang bisa kita pakai untuk membantu moon mom sama moon dad ini buat supaya tahu apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya materinya ada banyak. Yang pertama, yang paling dasar itu bisa dapat dari buku KIA. Gitu. Yang kedua bisa juga dari aplikasi. Kalau dari yang IDAI aplikasinya namanya Primaku. Bisa di-download nanti di Play Store sama di Google Play Primaku. Nah, itu nanti bisa ngeliat apa yang harus dikerjakan sehingga proses latihannya jadi lebih terarah dan moon mom jadi lebih tahu. Oh, usia segini sebaiknya anak sudah bisa mengerjakan ini. Gitu. Ya balik lagi, saat ngomongin stimulasi tidak lepas dari nutrisi. Nutrisi salah satunya nanti ada makronutrien dan mikronutrien. Nah, kalau tadi kan mikronutriennya salah satunya suplementasi. Suplementasi untuk menjaga supaya nggak sakit. Nah, sekarang suplementasi supaya dia berkembang dengan baik, ya dia butuh nutrisi-nutrisi tambahan. Salah satunya bisa juga dengan zat besi. Zat besi itu fungsinya buat apa? Zat besi itu ternyata dia membantu untuk memperkuat integritas sel otak. Sehingga aliran listriknya jadi lebih baik. Jadi buat moon mom sama moon dad yang menginginkan anaknya stimulasinya jadi lebih baik, bisa diberikan zat besi. Sehingga dia cara berpikir jadi lebih baik, lebih cepat. Sehingga terbentuk proses perjapangan yang lebih baik. Yang kedua, bisa diberikan suplementasi adalah yang mengandung AA dan DHA, omega 3 dan omega 6. Letaknya di mana? Ternyata omega 3 dan omega 6 itu salah satu bagian dari struktur sel otak. Sehingga saat kita memberikan, kita membantu supaya si sel otak itu jadi bertambah dengan banyak. Dan sumbernya dari mana? Bisa dari suplementasi, bisa dari makanan. Gitu. Zat besi juga dari mana? Dari makanan juga bisa. Cuman di kita ada namanya dosis untuk suplementasi tambahan. Jadi zat besi itu ada 2 dosis. Ada dosis harian,
ada dosis buat terapi. Gitu. Kalau untuk AA dan DHA bisa dari makanan, bisa dari suplementasi. Atau bisa juga lagi tadi zinc. Zinc itu tujuannya untuk membantu. Jadi selain dia melindungi sebagai daya tahan tubuh, dia juga bisa membantu supaya si cabang-cabang tadi jadi kuat ya. Jadi bayangin ada jembatan, jembatannya jadi kuat. Nah, zinc itu membantu di situ buat regenerasi selnya. Jadi dengan harapan, dengan nutrisi makronutrien yang baik, mikronutrien yang cukup, dia bisa tumbuh dengan baik sehingga menyokong stimulasi-stimulasi yang ingin kita lakukan tadi. Gitu. Jadi dilengkapi dua sisi ya. Iya. Di satu sisi kita latih terus ya, misalnya latihan duduk mungkin ada caranya supaya anak mulai terbiasa, tapi di satu sisi kita juga berikan suplementasi tambahan berupa tadi ya dok. Dan apakah itu dosisnya bertambah seiring umurnya bertambah atau bagaimana ya dok? Ya, jadi kalau kita ngomongin tergantung tadi, kalau untuk AA dan DHA kan dia ada dosis hariannya. Ya, biasanya dalam satu suplementasi dia di dalam satu produk tertentu, yaitu biasanya AA DHA-nya ada tertentunya. Dan itu udah dosis harian. Bisa juga kita dapatnya dari makanan. Kan nggak semua harus dari suplementasi. Bisa juga kita dapat dari makanan, dok saya nggak pengen ngasih suplementasi, maunya dari makanan aja boleh nggak? Boleh, boleh banget gitu. Jadi pastikan nutrisi yang sangat baik, dan kalau memang rasanya kita kurang, boleh dibantu dengan suplementasi. Jadi jangan menganggap, oh itu hal yang wajib. Enggak. Tapi jika ingin tambahan, ya why not? Gitu. Ya. Dan untuk dosisnya, kalau untuk zat besi, ada per kilogram berat badan, ada dosisnya. Dosis buat suplementasi itu berapa? Gitu. Nanti kalau untuk dosisnya berapa, ya itulah pentingnya harus bertanya ke tenaga kesehatan. Jangan langsung dibeli ke satu tempat yang menjual suplementasi, terus saya mau beli suplementasi ini, langsung beli, ya dosisnya harus dihitungin sama si tenaga kesehatan tadi, sehingga harapannya tidak terlalu banyak dan tidak kurang dalam konteks yang cukup. Gitu. Apalagi tadi dokter juga menganjurkan bahkan bisa screening dulu ya kadar yang ada di dalam tubuh, misalnya vitamin D, zat besinya tuh lagi kurang atau enggak, karena mungkin bisa beda juga ya dok. Ya, karena beda nanti kalau misalkan pas kita periksa kadar zat besinya rendah, ya kita harus kasih suplementasi untuk dosis yang sesuai dengan terapi. Kalau vitamin D-nya rendah, suplementasinya dalam bentuk yang terapi, bukan dosis harian. Gitu. Jadi itulah pentingnya untuk moon mom sama moon dad, jika ingin memberikan sesuatu dan kita ragu, sebaiknya tanya dulu aja ke tenaga kesehatan. Mau ke puskesmas silakan, mau ke dokter umum silakan, mau ke dokter anak silakan. Sehingga nanti mendapatkan insight dari medisnya. Gitu. Dan untuk tugas moon mom dan moon dad adalah memberikan dari segi nutrisinya. Nutrisi yang terbaik dalam bentuk makronutrien tadi. Gitu. Bicara tentang tumbuh kembang tadi ya dok, setiap tahapan ada. Tapi kan sebenarnya setiap anak beda-beda ya. Cuma kadang itu membuat kita moon parents tuh suka insecure ya, kayak oh kok itu anaknya teman udah bisa jalan, kok anak saya di usia yang sama belum ya. Terus bahkan kadang ada mitosnya, saya ingin klarifikasi ya, ini pengaruh apa enggak. Oh kalau anaknya tumbuh gigi dulu berarti jalannya belakangan, atau kalau anaknya jalan dulu mungkin tumbuh giginya belakangan. Nah, apakah itu mitos atau ada penjelasan medisnya, dan gimana nih supaya kita moon parents kalau stimulasi itu nggak overthinking karena ngelihat orang lain tuh beda-beda. Ya, jadi kalau ngomongin stimulasi, prinsip pertama adalah masing-masing anak punya keunikannya masing-masing. Jadi kalau kita ngomongin perkembangan, kita harus melihat perkembangan anak dengan dirinya, bukan dengan orang lain. Karena saat ngomongin dengan dirinya, kita akan bisa tahu. Makanya di perkembangan itu kan range dia. 0 sampai 12 bulan sampai 18 bulan itu anak mulai belajar berjalan. Ada anak yang mungkin 12 bulan udah bisa jalan, ada yang baru 13 bulan baru bisa jalan, ada yang 15. Apakah yang 16 dia masuk kategorinya terlambat? Jawabannya tidak. Karena range berjalannya sampai 18 bulan. Nah, terus yang membedakan apa? Yang membedakan salah satunya bisa dari dua hal tadi. Bisa dari nutrisinya dan stimulasinya. Pertanyaannya mungkin stimulasinya yang moon moms lakukan untuk anak yang belum bisa 15 bulan, mungkin stimulasinya belum terlalu optimal dibandingkan dengan yang
12 bulan sudah bisa berjalan. Nah, itulah pentingnya mengetahui apa yang harus dikerjakan. Sehingga sekarang banyak media-media yang bisa membantu Moon Mom sama Moon Dad untuk membantu itu. Yang tadi buku KIA, aplikasi, Primaku. Jadi stimulasi itu penting karena saat dia dilakukan stimulasi, anak mulai belajar. Oh, ternyata berjalan dengan tanpa pegangan itu, tangan saya nggak boleh megangan loh. Jadi dia harus dilatih bahwa kalau dia mau jalan, pegangan harus dilepas. Cara ngelatihnya gimana ya? Kita tinggal bayangkan jadi sudut pandang bayi gimana. Kalau dia berjalan kita lepas, dok anak sih jadinya maunya merangkak. Berarti kita harus berdirikan dan kita tahan. Bisa pakai bajunya kita tahan, bisa pakai tali, bisa tangannya kita gituin tapi tangannya nggak ada pegangan. Jadi dia belajar, oh ternyata jalan ini nggak harus pegangan ya. Sehingga mulai dia bisa nyimbangin kanan kiri gitu. Jadi dia learning by doing. Nah di saat proses belajar itulah si otak membentuk cabang-cabang baru. Meskipun masih belajar, meskipun belum masih sukses belajar, berjalan pun. gitu. Dia akan membentuk cabang baru. Nah dia membentuk cabang ini butuh nutrisi dong. Nah disitulah peran nutrisi tadi. Buat supaya nutrisi jadi baik, lebih baik lagi butuh suplementasi dong. Gitu. Nah, disitulah 3 peran tadi saling interconnecting gitu. Saling menghubungkan. Sehingga nggak bisa hanya cuma stimulasi saja, nutrisinya nggak dapet. Ternyata nutrisi makannya GTM. Ya berarti dia butuh suplementasi buat bantuin. Jadi dia saling membantu. Saling berhubungan, berkaitan erat. Saat dia terbentuk percabangan, dia mulai belajar, oh kakinya kalau mau jalan terus diangkat. Gitu. Sehingga mulai cabang-cabang itu sampai titik sempurna, oke, clear. Berjalan bisa. Gitu. Nanti beda lagi kalau misalkan udah di atas 2 tahun, dia mulai punya pola berpikir, mulai curiosity-nya mulai banyak. Terus ada anak pas lagi belajar mau megang, jangan. Misalkan orang tuanya bilang, jangan dipegang. Nah itu kan mematikan curiosity dia. Gitu. Harus di-encourage ya? Harusnya di-encourage bahwa dia harus ingin tahu. Sehingga muncul rasa ingin tahunya. Karena rasa ingin tahu akan membentuk percabangan. Gitu. Percabangan, saat dia sudah tercapai percabangan, dia akan terbentuk mielinisasi tadi. Sehingga jadi lebih cepat. Jadi anak makin lama makin pintar. Coba aja nanti. Mun Sabrina lihat, misalkan anaknya tadi 15 bulan. 15 bulan kan berarti kemampuannya dia sudah belajar nyusun-nyusun. Ya, nyusun balok, nyusun benda. Nah, saat dia nyusun pertama kali belajar, bisa nggak dia naruh sesuai tempatnya? Enggak, lama-lama Mun Sabrina ngajarin, kalau gajah taruhnya di tempat yang ada gajahnya. Dia ngeliat, oh itu tuh gajah. Dia belajar. Oh ternyata ada soket yang harus kita masukin. Yang tadinya dia nggak bisa, jadi bisa. Disitulah peran si percabangan tadi. Jadi semakin sering kita melakukan stimulasi yang rutin dan konsisten, semakin pintar seorang anak. Jadi makanya di istilah perkembangan tidak ada istilah tidak bisa. Istilahnya adalah terlambat. Kenapa? Karena saat dilakukan stimulasi dengan benar, dia ada ruang untuk menjadi tidak terlambat. Berarti kita sebagai mom gitu ya, kalau kita lagi ngajarin anak sesuatu kan kadang ini kok nggak bisa-bisa nih, apakah udah cemas lagi, overthinking lagi. Seharusnya kita perhatikan justru prosesnya ke sana kita ulang-ulang terus apa gimana dok? Harusnya kita ulang-ulang terus karena disitulah proses percabangan dia lagi terbentuk. Gitu. Karena dia harus belajar untuk tidak bisa, dia harus belajar untuk jatuh. Saat dia belajar jatuh, dia jadi muncul rasa ingin tahu kenapa ya gue nggak bisa ya, kenapa saya nggak bisa. Saat dia belajar itu cabang baru terbentuk. Yang sebelumnya ternyata dengan cabang baru jalannya lebih panjang, dia lebih lola, dia bentuk cabang yang lebih pendek. Ternyata dengan cabang yang lebih pendek dia butuh aliran yang lebih cepat, dia terbentuk tadi selaput mielin tadi. Sehingga lama-lama cara berpikirnya makin pintar. Makanya nanti saat dia mulai terbentuk cabang-cabang tadi, anak itu curiosity mulai terbentuk dengan semua hal ditanya ini apa. Nah, di saat itulah peran dari Moon Parent, yaitu Moon Mom dan Moon Dad untuk bisa memberikan jawaban yang benar ke anak dari rasa ingin tahu dia. Mungkin kesannya seperti sia-sia dengan menjawab pertanyaan yang sama, tapi di situ percabangan lagi bagus-bagus. Walaupun nggak ada respon jawaban ya dari anaknya. Jadi kesannya kita kayak lelah sekali. Aduh, nanya ini lagi. Kemarin udah nanya.
Gitu, ini anak kagak ngerti-ngerti apa, gitu. Ya itu pada saat dia lagi bertanya begitu, itu lagi terbentuk tuh, gitu. Oke, invisible ya itu. Yes. Tapi kadang kan ada orang tua yang ada batasan waktu untuk bersama anak ya, misalnya yang working parents dari 9 to 5 seharian sudah di rumah. Itu bagaimana kita ngebalance quality versus quantity? Karena saya pernah dengar, 15 menit aja minimal dalam sehari sudah cukup. Apakah benar atau bagaimana nih? Apalagi di sana mungkin banyak yang parents situasinya berbeda-beda nih. Ya, jadi kalau ngomongin bersama anak itu kan anjurannya kan siapapun pengasuhnya, dia cuman bukan hanya wujudnya saja ada, tapi dia harus bersama dengan anak. Nah, pengasuh ini kan macam-macam. Pengasuh itu bisa orang tua, bisa pengasuh, bisa nenek kakek. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk working mom? Yang pertama, dia harus menyiapkan atau menyempatkan waktu dia, kalau secara teori sih 15-30 menit dalam satu hari untuk bersama dengan anak. Bersama itu dalam artian ya dia bermain. Bukan hanya sekedar wujudnya ada. Wujudnya ada tuh anak main di bawah, orang tuanya duduk. Itu nggak bersama. Nah, saat bersama apa yang dilakukan? Mainan sebaiknya jangan terlalu banyak. Jadi anak bisa fokus terhadap apa yang dilakukan oleh si orang tuanya, moon parent-nya, dengan diri dia. Sehingga terbentuk bonding yang cukup baik meskipun quality ketemunya tidak terlalu lama. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan itu. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah ajarkan pengasuh untuk mengerjakan stimulasi-stimulasi sesuai dengan yang dianjurkan. Yang ketiga bisa juga dilakukan bonding dalam bentuk yang lain, ikutin kelas-kelas yang bisa membantu dia sehingga dari kesibukan-kesibukannya dia ada peran orang lain yang membantu itu. Bantuin nih, saya masukin kamu kelas sensory play misalkan, sensory class, kelas gimnastik buat motorik kasarnya sehingga si working mom tadi ada banyak orang yang membantu dia dalam proses stimulasi tadi. Sehingga dia bisa membagi waktu dia bekerja dengan baik, dia tidak terlalu pusing memikirkan itu dan anak juga bisa berkembang dengan baik. Cuman saat dia punya waktu, sempatkanlah 15-30 menit. Waktu yang ideal. Dengan syarat mainannya tidak boleh terlalu banyak. Ini menarik soal mainan jangan terlalu banyak ya dok. Kan pernah dengar juga kalau mainannya terlalu banyak tuh bisa bikin anak fokusnya lebih menantang. Yes. Bener nggak sih istilah overstimulasi? Kan saya sering dengar, kalau dibawa ke tempat terlalu ramai bagi bayi itu bisa overstimulasi. Tapi realnya secara medis tuh apa sih yang dimaksud dengan overstimulasi dan kondisi seperti apa yang membuat itu terjadi? Ya, jadi kalau misalkan yang tadi mainan, sebaiknya kan mainan jangan lebih dari 4. Tujuannya supaya dia bisa melihat dalam satu titik itu lebih dari 5-10 detik. Karena kalau dia bisa melihat satu titik lebih dari 5-10 detik, dia bisa belajar dengan baik. Gitu. Jadi setiap main, benda itu nggak boleh terlalu banyak supaya dia fokus pada bendanya jadi nggak terlalu pendek. Gitu. Nah, terus kalau ngomongin apakah menjadi overstimulasi kalau bendanya terlalu banyak? Overstimulasi itu bisa dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk suara, bisa bentuk benda, bisa dalam bentuk lihat. Karena dia dari panca inderanya anak bisa dalam bentuk sentuhan. Nah, apakah anak bisa mungkin terjadi? Bisa. Gitu. Jadi kita sebagai moon parent, kita harus bisa menyadari bahwa ini anaknya sudah mulai dalam kondisi yang exhausted enggak? Kan kelihatan tuh. Kalau kita pas lagi jalan, anaknya udah mulai rewel sekali. Oke, it's time to get rest gitu, istirahat. Gitu. Saatnya anak untuk istirahat sejenak, buat dia bisa mencerna atau menyerap si stimulasi-stimulasi yang tadi ada dulu. Biasanya pada saat lagi muncul begitu, yang dia butuhkan hanya sebuah pelukan hangat saja. Gitu. Ya, jadi nanti jangan kaget pada saat anak lagi rewel, dia maunya langsung ngelendot terus. Atau dia cuman maunya langsung mau tidur aja. Nah, itu ada memang. Cuman batasan-batasannya ya kalau bisa jangan sampai tandanya itu ya lihat anaknya sudah mulai cranky sekali enggak. Kalau sudah mulai cranky, oke, it's time to rest. Tapi tindakan apa yang termasuk overstimulasi? Apakah itu banyak orang, suara, atau beda-beda? Kita gimana sih cara deteksinya gitu dok? Kalau tindakannya tadi bisa jadi dia
Kalau kita ajak jalan ya kan dia ngelihat dalam bentuk benda terlalu banyak. Atau kalau dalam suatu orang tuanya membawa dia dalam suatu tempat ada nyanyi-nyanyi suara terlalu kencang, dia overstimulasinya dalam bentuk suara. Kalau dalam bentuk kayak tadi jalan-jalan dalam bentuk lihat. Atau orang datang, orang nyubit-nyubit cep pegang-pegang, kan orang kan ada yang gemes tuh, aduh kayak roti sobek gitu kan, cubit-cubit gitu. Nah, dia overstimulasinya dalam bentuk sentuhan. Apakah ada dampak buruknya bagi anak overstimulasi? Kalau untuk dampak buruknya, anak menjadi terlalu capek sehingga dia jadi tidak bisa makan dengan baik. Dia tidak bisa istirahat dengan baik. Kan kunci dia bisa tumbuh dengan baik, dia harus nutrisinya cukup dan dia harus mendapatkan istirahat yang cukup. Istirahat itu tugasnya sebagai restoratif, mengembalikan fungsi tubuh. Kayak kita aja, kita istirahat cuman 4 jam sama istirahat 7 jam, badan kita akan lebih segar kalau istirahat 7 jam. Kalau stimulasi untuk perempuan sama laki-laki itu apakah ada perbedaannya ya dok? Atau sama saja sebenarnya semuanya? Kalau untuk laki-laki sama perempuan sebenarnya sama saja. Tidak ada perbedaan yang mendasar. Yang harus dilakukan ya tadi, yang penting seorang anak mendapatkan stimulasi yang lengkap. Mendapatkan kasih sayang yang lengkap dalam bentuk nutrisi dan stimulasi yang baik. Jadi nggak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Mungkin masih banyak yang bertanya ya dok, apa yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa tumbuh kembang anak ini sudah optimal? Dan apakah itu berarti nutrisi dan stimulasinya sudah cukup dok? Karena tadi kan kita sudah bicara stimulasi, lalu suplementasinya harus ditambah. Nah bagaimana itu dok? Ya kalau kita bilang tolak ukur, untuk tumbuh itu kan ada parameternya. Tumbuh itu kita lihat dari berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Nah, parameter itu bisa kita lihat dari mana? Ada grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan yang bisa kita pakai adalah grafik pertumbuhan WHO. Nah, ini bisa lihat di mana? Bisa lihat di tiga platform. Yang pertama di media buku. Media buku dalam bentuk buku KIA. Atau untuk Moon Parents, biasanya kalau lahiran suka dapat buku bayi di rumah sakitnya masing-masing. Nah, itu ada biasanya tuh, grafik pertumbuhan. Bisa juga di platform aplikasi. Tinggal masukin data berat badan, tinggi badan, dilihat. Nah, dikatakan dia optimal atau ideal, ya dia mencapai titik hijau dan tidak mendekati garis merah. Gitu. Itu untuk pertumbuhan. Kalau untuk perkembangan, bisa kita lihat di perkembangan anak berdasarkan usianya, milestone anak. Milestone anak itu bisa di 2 hal, bisa dengan KPSP, itu biasanya di puskesmas, screeningnya nanti ada list pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua, bisa juga dengan Denver. Nah, Denver itu nanti dokter anak yang menilai. Dokter anak yang mana? Semua dokter anak bisa untuk dinilai perkembangannya sudah sejauh mana. Nanti dinilai itu anaknya sudah sampai tahap mana dia. Nah, jika dia sudah mencapai titik yang baik atau tahap yang baik, ya dia bisa dikatakan tumbuh dengan optimal. Tapi yang harus diingat, jangan sampai saat dia sudah 5 tahun dia mencapai titik yang optimal, terus kita sebagai moon parent, oke, I'm done gitu. Ingat, anak itu long life learning. Kita itu long life learning. Kita belajar terus-menerus sepanjang hidup. Jadi jangan nanti gara-gara itu sudah mencapai titik optimal jadi longgar. Tetap harus menstimulasi. Ajak dia untuk menimbulkan rasa ingin tahu yang baik sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Ciptakan suasana yang nyaman dengan kasih sayang yang cukup. Dan yang paling penting, jangan lupa nutrisi yang baik. Dan jika nutrisinya perlu dibantu, bisa diberikan dengan suplementasi yang baik. Berarti nih dok, kalau misalnya ada anak yang masih pertumbuhannya dalam grafik hijau, tapi kemudian agak mampet nih, berat badannya mandek nggak naik-naik ya. Kapan itu menjadi sinyal untuk kita sebagai parents ke dokter atau periksa lagi ya? Ya, jadi kalau kita ngomong pertumbuhan itu kan kita lihat grafiknya. Bulanannya grafiknya naik nggak? Jika dalam 2 titik berturut-turut, dia grafiknya mendatar, atau bahasa medisnya namanya failure to thrive atau gagal tumbuh, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Tandanya ada proses dari pemberian nutrisi atau cara memberikan makan yang harus kita perbaiki. Sehingga harapannya dia tidak terus-menerus grafiknya landai, jadi ngejar lagi. Gitu.
Nah, kalau secara anjuran, kalau dia 0 sampai 6 bulan sebaiknya sebulan sekali, atau setiap jadwal imunisasi 6-12 bulan 3 bulan sekali, 12 bulan ke atas 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Sehingga dia tetap terpantau pertumbuhannya di titik mana dan grafiknya masih on track atau tidak. Jadi nggak cukup cuma ini sudah cukup nih berat badannya, tapi kalau landai tetap harus kita periksa ya. 2 titik berturut-turut. Oke. Nah, sebagai closing nih, ada nggak nih pesan dari dokter untuk para moon parents, bagaimana kita bisa mendukung tumbuh kembang anak supaya optimal? Ya, jadi untuk moon parents, untuk moon mom dan moon dad, nah, jika kita punya anak, selalu ingat anak itu ciri khasnya ada 2. Ada tumbuh dan berkembang. Nah, supaya dia tumbuh dengan baik, dia butuh nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral. Jadi, untuk moon parent, jangan lupa nutrisi itu harus terpenuhi dengan baik dengan cara memberikan nutrisi yang seimbang dan mikronutriennya juga harus terpenuhi juga. Jangan lupa untuk memberikan suplementasi yang cukup. Tadi suplementasi macam-macam. Kalau buat anak menjadi nggak sakit, bisa kita berikan suplementasi yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi kan ada vitamin D, vitamin C, ada zinc. Kalau untuk dia membantu perkembangan dia supaya dia tumbuh otaknya dengan baik, ya bisa dibantu dengan AADHA, zat besi, bisa juga zinc. Jadi hal-hal tadi saling berkaitan sehingga anak bisa tumbuh dengan baik. Dan kalau ngomongin berkembang dia butuh stimulasi. Nah, stimulasi butuh kehadiran moon parent nih sebagai orang tua untuk supaya anak bisa berkembang dan melakukan stimulasi yang sesuai dengan usianya. Dan selalu ingat prinsip merawat anak itu adalah selalu treat your baby like you treat yourself. Rawat anak seperti merawat diri sendiri. Dan jangan lupa untuk anak tidak boleh coba-coba. Wah, terima kasih banyak. Ini saya sebagai moms ya, sangat merasa terbantu dengan insight dan sharingnya. Ini berasa membawa ruangan praktek yang biasanya war ya dok, dibawa ke sini. Jadi ini sangat mahal ya ilmunya moon parents. Jadi tadi kita udah belajar ya dari dokter yoga bahwa nutrisi dan stimulasi ini saling bergandengan. Jadi nutrisi ada makronutrien, mikronutrien, dan suplementasi termasuk dari vitamin C dan zinc. Selain itu juga ada stimulasi nih. Jadi nggak cuma tumbuh, berkembangannya juga harus kita perhatikan. Jadi sebagai moon parents nih, ini reminder sih dok, bahwa penting untuk kita tahu milestone anak sih apa. Jadi kita aware dulu supaya nanti kegiatan yang kita lakukan tuh relevan sama usianya. Dan yang paling penting nih, supaya kita nggak overthinking. Karena itu kayaknya, aduh, benar-benar overthinking tuh gampang banget terjadi di kita moon parents. Sebagai penutup, saya rasa tugas sebagai orang tua tuh seumur hidup ya. Gimana caranya kita sekarang mungkin rasanya susah ya, challenging. Tapi sebenarnya itu kita membangun fondasi untuk masa depan anak di masa yang akan datang, dan itu sesuatu yang sangat mulia lah. Jadi terima kasih banyak dokter sudah membimbing kita para moon parents, sangat insightful sekali. Tadi kan suplementasi yang di-mention ada vitamin C dan zinc ya kebutuhannya. Nah itu tuh ada di ImmunePad. Suplementasi tersebut memiliki fungsi untuk meningkatkan imunitas anak dan juga membantu mempercepat penyembuhan. Nah, ImmunePad ini ada rasa apel yang disukai sama anak nih, karena ImmunePad ini dikembangkan menggunakan teknologi Taste Right dan juga Zinc Plus, sehingga tidak ada rasa kelat dari kandungan zinc. ImmunePad ini juga terdiri dari berbagai ukuran ya. Pertama, untuk anak usia 1-2 tahun itu ada yang drops 15 ml. Kemudian untuk anak usia 2-11 tahun ini bisa minum yang sirup ya. Terdiri dari 60 ml dan 120 ml. Moon Parents bisa langsung dapatkan ImmunePad di official store-nya dari Avaria di marketplace favorit kalian. Jadi kita sama-sama lengkapi kebutuhan suplementasi anak. Karena lagi-lagi menjadi orang tua adalah sebuah amanah, dan semoga kita bisa membimbing anak kita untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal.